saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Oh. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Setiap pembuatan buku itu kan mestinya ada kaidah-kaidah ilmiah, ya kan? Ada materi data-data yang tentunya harus diperdalam di lapangan. Ada sumber-sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang bercerita tentang itu. Saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Saksi kedua adalah si Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi pada cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nah, kalau data-datanya tidak ilmiah, sumber-sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca dan kenapa saya harus mengomentari? Pak Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi Undercover, karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Karena yang ngomong itu adalah presiden, memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi, dari mana Pak Jokowi tahu? Oh pasti, kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, kata Pak Tito, Kapolri. So, Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus, justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Ini, jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Sebuah cuitan di Twitter bikin heboh terkait ijazah Jokowi. Perdebatan di jagat maya itu berawal dari kicauan milik akun Twitter @irenvina. Pemilik akun bahkan mengaku rela mati bila benar Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta antara tahun 1977 sampai 1982. Karena menurut dia SMA 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986. Jika benar Presiden Joko Widodo adalah mantan siswa SMA 6 Surakarta pada antara tahun 1977 sampai 1982, saya rela mati sekarang dan masuk neraka kok. Nekat. Ya nekat dong, SMA 6 Surakarta baru ada tahun 1986. Jadi Jokowi SMA-nya di mana? Mbah. Bukan urusanku, begitu ungkap akun @irenvina. Postingan senada juga diunggah @spiondungu. SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri tahun 1986. Presiden Jokowi mengaku lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1980. Apa penjelasannya? Mohon saya tidak dibully ya. @spiondungu bahkan akun @albertpanjaitan berani sediakan hadiah 100 juta rupiah bahwa ijazah SMA 6 Surakarta punya Jokowi asli. Siapa bisa buktikan ijazah SMA 6 Jokowi adalah asli? Saya beri hadiah 100 juta rupiah. Cash. Kontan unggah itu langsung menuai perdebatan di Twitter. Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak SMA 6 Surakarta pada Rabu 16 lalu.
Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan sekolah itu dahulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Sekolah didirikan pada 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyib. Pendirian SMPP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 025B/0/1975 tentang pembukaan beberapa sekolah menengah pembangunan persiapan di Provinsi tingkat 1 Jawa Tengah. Selain di Solo, selanjut agung dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pembukaan SMPP juga dilakukan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purwodadi. Kemudian sekolah SMPP menerima murid angkatan pertama baru tahun 1976. Angkatan pertama itu termasuk di dalamnya Pak Jokowi, kata Agung. Sering perkembangan waktu, pada tahun 1985 SMPP berubah nama menjadi Sekolah Menengah Utama Tingkat Atas dan kemudian berubah menjadi SMA 6 Surakarta sampai sekarang. Perubahan nama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353/0/1985. Pak Jokowi lulus tahun 1980, maka logis kalau ijazahnya Pak Jokowi bunyinya tidak SMA 6 Surakarta, ijazahnya Pak Jokowi masih SMPP, ungkap Agung. Selain penjelasan dari Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Agung Wijayanto, banyak netizen yang menjawab @irenfin berdasarkan informasi di Wikipedia dan daftar alumni SMA 6 Surakarta. Bahkan ada juga netizen yang mengaku alumni SMA 6 Surakarta.